Rekan wartawan, terima kasih sudah menghadiri press conference terkait pelanggaran Pilkada Manggarai Barat tahun 2024 ini. Hari ini Jumat, tanggal 8 November 2024, tim hukum Paslon 01 mendapatkan dua laporan. Laporan itu disampaikan langsung kepada tim hukum Paslon 01. Nah, jenis laporan itu yang kita sampaikan ke Bawaslu, yang pertama terkait pemberian mesin genset di masa kampanye yang patut diduga dilakukan oleh Paslon 02 melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Lokus deliktinya itu di desa Golosepang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dan mesin tersebut sudah diterima oleh warga desa Sepang. Yang unik dalam kasus ini, ternyata mesin genset ini bukan atas dasar permintaan warga masyarakat desa Sepang. Nah, ini yang perlu ditelusuri. Tetapi bagi kami sebagai tim hukum, setelah kami mengkaji ini, proses pemberian mesin genset ini justru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pilkada karena pemberian di masa pilkada. Nah, ada informasi yang berkembang bahwa ini hibah. Kita tidak peduli ini hibah. Tetapi ketika ini dilakukan pada masa kampanye, pemberian mesin genset ini yang kami sebut dengan pelanggaran pilkada. Sehingga laporan resmi kami hari ini sudah disampaikan ke Bawaslu. Selain pemberian mesin genset, ada juga dari Pak Tony. Itu terkait dugaan praktek money politik. Nah, saya kira untuk sementara itu nanti kita jelaskan masing-masing case. Oke. Dan bisa lanjut yang terkait laporan bagi-bagi uang itu di Papagarang. Baik. Terima kasih teman-teman media yang saya banggakan pada kesempatan malam hari ini. Pada kesempatan yang bahagia ini, kami dari tim hukum Mario Ricard menyampaikan dan membenarkan bahwa betul tadi sore tepatnya pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, saya bersama teman-teman tim hukum Mario Ricard melakukan laporan resmi terhadap adanya dua dugaan tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan penyaluran genset seperti yang disampaikan oleh rekan Pak Asis tadi, dan juga yang berkaitan dugaan tindak pidana money politik yang dilakukan oleh koordinator tim pemenangan dari paket 02. Siap. Begitu. Dan kejadian ini terjadi lokusnya di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, yang terjadi pada hari Kamis kemarin, yang mana momentum ini terjadi pada saat jadwal kampanye yang berlangsung oleh pasangan kandidat 02 itu sendiri. Begitu. Sampai informasi ini terjadi, sumbernya dari mana? Nah, informasi ini tentu kami dapat dari orang-orang terdekat kita yang kemudian memberikan informasi awal yang berkaitan dengan bukti-bukti sehingga ada saksi tentunya yang sudah kami kantongi tentu atas dasar dua alat bukti sehingga syarat formil dan materi laporan ini tadi bisa diterima oleh teman-teman Bawaslu, sehingga terkait dengan pertanyaan itu ada saksi, jelas dalam suatu laporan tindak pidana itu jelas kita harus mengantongi ada saksi dan bukti-bukti yang begitu. Minimal dua alat bukti. Minimal dua alat bukti itu sudah kita kantongi. Dan bukti laporan itu sudah kita terima tadi dari teman-teman Bawaslu. Ini yang terkait berkaitan dengan money politik itu. Ini yang terkait dengan pemberian mesin genset. Dan ini laporan format bakunya ini. Jadi Oke, kita mengerucut di situasi terkait dengan dugaan terjadi money politik tepatnya itu di wilayah Desa Papagarang. Ya. Fakta yang terjadi di lapangan, apakah memang proses transaksi
terjadi atau memang itu dalam bentuk dugaan saja? Silakan disampaikan. Tentu kan ini masih tahap proses ya. Ya, jadi kalau kita orang hukum ini kan harus kedepankan asas praduga tadi, kan gitu. Ya, namun ya minimal ada 2 bukti itu sudah kita kantongi. Dan perlu kami tegaskan bahwa terkait dengan money politik dan yang kami laporkan hari ini itu jelas-jelas melanggar tentang berkaitan dengan undang-undang pilkada. Kaitan itu undang-undang nomor 10 tahun 2016 ya, berkaitan dengan pilkada yang kemudian dirubah dengan undang-undang nomor 6 ya tahun 2020. Kaitannya itu yaitu pasal 187A ya, yang mana di situ ada ancaman pidananya. Berapa ya, yaitu minimal itu 32 bulan ya, dan maksimal itu 72 bulan. Jadi di situ ada bahasa minimumnya dan ada maksimalnya. Ini bedanya dengan undang-undang pilkada dengan undang-undang pemilu. Jadi ketika ada pelanggaran itu ada minimal. Artinya ketika terbukti suatu tindak pidana money politik itu dilakukan, maka ancaman itu sudah jelas, minimal 32 bulan itu terjadi. Ancaman denda juga termasuk? Iya, termasuk ada denda juga ada di situ. Sekitar ada kalau tidak salah sekitar 200 juta ya. Oke, baik. Untuk tim hukum dari Paslon Mayorikap, karena tadi kan sudah layangkan laporan di Bawaslu, ada 2 laporan ya. Ya, betul. Kira-kira harapannya seperti apa terhadap laporan ini untuk pihak Bawaslu itu seperti apa, dari tim hukum harapannya seperti apa? Saya kira yang pertama begini, ketika laporan ini sudah kita sampaikan secara resmi, pilihan yang paling strategis adalah Bawaslu itu seperti apa, dari tim hukum harapannya seperti apa? saya kira yang pertama begini, ketika laporan ini sudah kita sampaikan secara resmi, pilihan yang paling strategis adalah Bawaslu harus tegak lurus kepada aturan. Tidak ada pilihan lain. Ya, harus tegak lurus kepada aturan, tegakkan aturan. Nah, ketika syarat-syarat formil maupun materi terpenuhi secara hukum, maka tidak ada pilihan lain, harus terus lanjut. Nah, kita menantikan proses ini berjalan. Ya, kita lihat apakah Bawaslu bekerja atau tidak. Tetapi kalau ingin menjunjung tinggi hukum, saya kira ya Bawaslu harus tegas untuk menegakkan aturan ini. Kita juga sebagai tim hukum pasti akan memenuhi syarat-syarat jika kemudian ada yang kurang. Kita akan memenuhi. Saksi juga bahkan kita akan tambahkan. Tetapi harapannya jelas bahwa pelanggaran pilkada Manggarai Barat tahun 2024 ini harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku jika terbukti bersalah. Jadi yang paling penting bahwa harapan kita, khususnya kami tim hukum Mayorikap dan juga tentu masyarakat umum Manggarai Barat menghendaki bahwa slogan salam awas dan penegakan keadilan pemilu itu bukan hanya sekedar wacana semata gitu, akan tetapi benar-benar dijalankan. Oke, satu pertanyaan terkait dengan simbol, kan itu terjadi pada saat melakukan kampanye ya? Ya, betul. Di Papagarang. Ya, betul. Ada, saya melihat itu ada beberapa video dan gambar yang kita sempat input, ya sempat kita dapatkan datanya, itu ada simbol dari paslon 02. Seperti apa bentuk pelaporan itu terkait dengan untuk menguatkan terjadinya itu? Silakan. Ya, justru itu tadi. Jadi itu bagian daripada bukti petunjuk ya yang kita lampirkan di dalam laporan kita tadi, bahwa peristiwa itu bukan semata-mata kita lapor begitu saja, akan tetapi memang jelas. Jadi peristiwa hukum itu benar terjadi, siapa orangnya, subjek hukumnya jelas, lokusnya adalah tempatnya jelas, lalu siapa yang kemudian melakukan itu, yang memberi dan menerima, ya kemudian diperkuat dengan saksi-saksi. Bahwa kenapa kemudian dugaan itu kita kuatkan terkait dengan money politik, yaitu karena di saat penyerahan atau pada saat serah terima uang itu ada simbol-simbol politik yang terjadi gitu. Atribut-atribut politik dari 02 itu ada di situ. Dan juga dilakukan pada saat kampanye. Dan dilakukan pada saat jadwal momentum kampanye dari 02 itu sendiri. Ada tanggapan dari pihak sebelah mengatakan bahwa itu kan transaksi yang terjadi mau bayar ketinting. Yang saya dapat itu ada 45 ketinting ya. Dengan jumlah per ketintingnya itu 2.500.000. Apa 25.000 ya. 25. Jadi gini, Pak, kalau kita mencermati foto
Saya ulangi, kita mencermati secara teliti foto di mana Pak Haji ini memegang segepok uang. Kalau kita asumsi berdasarkan logika, yang dia katakan itu adalah 45 ketinting dengan bayar per ketinting itu 25.000. Ini terkait dengan video klarifikasi ya? Video klarifikasi itu berarti kan cuma 1,2 itu duitnya. 1,2 juta. Kita compare dengan temuan kita. Foto yang beredar di media, di WhatsApp, dan juga yang kita terima di tim hukum bahwa uang itu segepok. Nah, saya menduga uang itu tidak jumlah 1,2, itu bisa lebih. Itu karena satu gepok. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa apakah pernyataan dari Haji itu adalah benar. Bagi saya itu adalah pembelaan diri. Untuk tambahannya kan ini foto-foto bagi uang tadi itu ini kan yang kita tahu bahwa itu bocoran dari internal paslon 02 ya. Lalu di foto-foto ini kan kita bisa pantau ada yang lagi pegang uang kan, ada yang lain angkat 2 jari. Betul. Tapi malah sekarang itu kan Pak Mario Pranda lagi yang jadi sasaran. Nah, artinya mereka menduga bahwa pihak sebelah ini menduga bahwa paslon calon bupati Pak Mario Pranda ini dia menyebarkan informasi sesat. Kira-kira dari tim hukum ini menanggapi ini seperti apa? Begini ya, informasi tersebut tentu bukan tanpa alasan ya, bukan tanpa alasan yang diterima oleh paslon 01 Pak Mario. Tentu karena berita-berita yang beredar baik di media sosial maupun di WhatsApp. Ya, itulah tugas kita sebagai tim hukum untuk klarifikasi ini. Jadi bagi saya bukan itu pokok persoalannya. Pokok persoalan utama bahwa ada praktek ya pelanggaran pilkada yang terjadi pada masa kampanye. Itu poin dasarnya. Itu poin dasarnya. Baik, terkait dengan laporan yang sudah resmi dibawa oleh tim hukum Mario Ricard ke Bawaslu tadi, kira-kira sejauh mana tanggapan dari Bawaslu atas laporan? Ya tentu ya standar ya. Jadi pelayanan dari teman-teman ini menerima dengan baik laporan kita. Tentu kedepannya bagaimana kemudian apakah kami bisa membuktikan apa yang menjadi dugaan laporan kami. Tentu dalam hal ini kita tetap intens komunikasi dan koordinasi dengan teman Bawaslu. Misalnya nanti kaitan dengan nama-nama saksi yang kemudian kami kantongi namanya tadi terkait dengan bukti surat dan lain sebagainya, ini nanti tetap kita akan terus melakukan koordinasi dengan teman Bawaslu. Ada tambahan lagi? Silakan.